Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti luar biasanya kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang jalannya berita politik hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan di media sosial hari ini, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan semoga videonya itu bisa mengedukasi kalian semua, bisa menghibur, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit tambahan informasi dari berita cuplikan video yang akan kita saksikan. Dan let's do this, let's go. Hotman Paris, tim hukum 02, jangan nangis ya kalau kalah. Sebelum Coba kita lihat. di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Refri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Pepesan kosong. Jadi jangan nangis kalau kalah. Nah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Panas Rocky Gerung terus diserang. Indonesia is a very important market for Wow, us. ini yang kabar baru And ya. I had a great conversation with the president about our commitment to the country. Luar biasa Pak Jokowi ini. Percaya untuk melakukan investasi. Pak, podium Pak. Pasar yang penting bagi Apple. Oke teman-teman, ini salah satu informasi terbaru yang layak kalian tahu. Ini yang luar biasanya Pak Jokowi ketika CEO dari Apple ya teman-teman ya, yang kalian pegang iPhone, MacBook ya teman-teman ya, iPad. Mereka ini pemimpinnya ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dengan karisma yang menarik itu berhasil untuk mendatangkan investasi besar. Perusahaan Apple akan membuat investasi di Indonesia, dan mereka mengakui bahwa benar Indonesia adalah pasar yang sangat penting strategis untuk Apple, dan mereka katanya akan membangun smart city di Indonesia hanya dengan pertemuan sekali dengan Pak Jokowi. Luar biasa nggak karisma dan pengaruh dari seorang Presiden Jokowi? Dahsyat kan teman-teman ya, luar biasa Pak Jokowi ini ya. Tidak lain tidak bukan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Refli Harun. Padanya silakan. Sejak kapan Refli Harun jadi ustadz? Makin lama pendukung Abah makin sakit katanya. Ustadz. Aduh, lucu ya. Nah, ini mak-mak ajak warga besok datang Ayo ke MK. mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di rumah, nenek-nenek, adik-adik, Jijik aku lihat ini kau, nasib kita dipertaruhkan. Minggu ini negeri ini dipertaruhkan. Jadi kalau kalian masih malas, kalian tidak mau turun, aduh jangan nyesal besok-besok, Siapa jangan Anda? marah besok-besok jika terjadi sesuatu terhadap bangsa ini. MK harus kita beri dukungan. Hakim-hakim MK juga manusia biasa yang mungkin saja mereka tertekan. Malas lihat mukanya ya. Jika Makin hakim jijik. tidak bekerja jujur dan diskualifikasi paslon 02, maka jangan salahkan jika people power di negeri ini terjadi bos. Abah Anies Presiden 2024. People power, upil power kali. Suara sedikit aja. Upil power. Soal people power. Sok-sokan people Terus power. minta MK jujur dan diskualifikasi paslon 02. Emang kami akan diam aja kalau misalnya paslon 02 didiskualifikasi, terus suara kami
suara 58% yang mencoblos Bapak Prabowo itu, kalian anggap apa? Kami, masyarakat yang mendukung Prabowo Gibran akan diam saja. Hei, ingat, suara pendukung paslon 02 itu lebih banyak daripada kedua paslon yang ente dukung. Ente dukung. Demo aja, nggak apa-apa, boleh demo sepuas-puasnya. Silahkan demo 1000 kali sehari ibaratnya, tidak akan mempengaruhi keputusan MK. Percayalah sama saya. Nanti kalau sudah diputuskan MK, terus presiden baru dilantik, kagak boleh demo lagi ye. Harus legowo ye. Pengen tahu nggak presiden dan wakil presidennya? Udah pasti Prabowo Gibran. Masinton soal tak lolos ke Senayan. Bukan saya tak terpilih, tapi kursinya hilang 1. Ngeles aja, Ton. Mas Samsul. Samsul. Ada yang kehilangan kursi, Mas Samsul. Kursi masih tersedia banyak tuh. Kasih aja kursi, Pak. Mau yang mana? Mungkin ini yang disebut korma. Korma ngatain Mas Samsul. Mas Gibran dengan sebutan Samsul. Atuh kemana kursi? Kok bisa hilang? Aduh. Kursinya hilang Ketika satu. Pak Jokowi ngeperan ke wartawan. Pak Jokowi, Pak. Belok. Ketika Pak Jokowi ngeperan Pak ke wartawan. Jokowi ada aja ya, Pak. Begini respon Pak Jokowi ketika menterinya ketahuan jajan saat diajak kunjungi pasar Parung Kuda Sukabumi. Dan tulang kuat, Pak, tulang kuat. Begini respon Pak Jokowi Masuki ketika jajan. menterinya. Kamu jajan tuh. Beli buat aku dong. Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable. Dan itu diakui kalau dan didukung oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua, benar. Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. I thought we had a great conversation, and I really appreciated the time with him. It was a dialogue about how much potential there is in the country and our commitment to the country. We talked about the president's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. Thank you. Luar biasa, teman-teman ya. Pak Presiden ingin ada manufacturing, pabrik-pabrik, hilirisasi, bagaimana pengembangan teknologi dan sumber daya manusia dibangun di atas negeri Indonesia ini, dan mereka mengatakan akan melakukan itu di Indonesia. Luar biasa Pak Jokowi ya. It's so great to see you. Thank you very much. Pleasure, Mr. President. Thank you very much. Mr. Presiden. Please, so better we sit on the table, yeah? Okay. Ketemu Pak Prabowo juga ya. Just since yesterday. Karena kan Pak Prabowo yang akan melanjutkan, teman-teman ya. Jadi mereka bicara Getting a feel of the culture, soal kedepannya seperti apa. the youth. Is this the first time you'll be... It's my first time in Indonesia. Really? Yeah. Thank you, sir. It's been a pleasure. Great honor for me Thank you. to meet the famous. Yes. citizen. Thank you. Wow, ya semuanya orang-orang luar sana sudah menganggap Pak Prabowo adalah Presiden Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet yang diberikan Pak Jokowi. Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 19 April 2020 pukul 14. Aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, pelecehan,
yang dibuka kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seakan-akan akan ada aksi damai dari pendukung 02 dan kita akan nantikan itu bagaimana banyaknya orang nanti akan terkumpul di sana untuk aksi damai ya. Karena mereka mau membuktikan bahwa kami ini real loh pemilih pendukung 02. Suka mendukung atau tidak mendukung terhadap Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Di antara sekian banyak prestasi yang diukir oleh Bapak Presiden Indonesia Pak Jokowi, ada satu hal yang membuat saya harus komen, yaitu Pak Jokowi berhasil menaklukkan Israelnya Asia Tenggara. Siapa tuh? Dan juga disebut dengan adik kuasanya Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan Singapura? Singapura ya. Ada dua hal yang berhasil dikembalikan oleh Pak Jokowi dari Singapura ke Indonesia. Yang apa pertama? Itu? Satu, sejak tahun 1946 wilayah udara Indonesia di atas Natuna dikuasai oleh Singapura. Sampailah pada tahun 2022 wilayah tersebut berhasil diambil alih oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Luar biasa ya. Yang kedua adalah perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi. Dari 10 anggota ASEAN, hanya Singapura yang tidak mau menandatangani. Makanya para koruptor-koruptor Indonesia yang lari ke Singapura lenggang kangkung aja. Mereka nggak bisa ditangkap oleh polisi dan penegak hukum Indonesia selama di Singapura. Kenapa? Karena di Singapura mereka dilindungi. Karena Singapura tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Apa alasannya? Yang menjadi alasan ketika itu adalah DPR RI tidak mau menandatangani karena Singapura membuat atau meminta syarat yang cukup berat, yaitu merelakan sebagian wilayahnya untuk dijadikan latihan militer. Singapura ya tentu saja nggak mau, tapi Singapura juga bersikukuh tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi, padahal negara-negara lain di Asia Tenggara sudah menandatanganinya. Untuk yang belum tahu apa itu perjanjian ekstradisi, yaitu perjanjian bilateral dua negara di mana jika ada penjahat lari ke negaranya harus dikembalikan ke negara tempat orang tersebut melakukan pelanggaran. Singkatnya, jika ada koruptor yang lari ke Singapura, koruptor Indonesia yang lari Singapura, maka Singapura wajib mengembalikan koruptor itu ke Indonesia. Nah, karena Singapura tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi, maka para koruptor nyaman-nyaman saja di Singapura. Namun tahun 2022 keangkuhan Singapura berhasil ditaklukkan oleh Jokowi. Bapak Joko Widodo. Ketika itu dunia sedang dilanda krisis energi. Salah satunya adalah Singapura. Yang pernah saya baca, mengapa Singapura kemudian takluk, salah satunya adalah Pak Jokowi akan menyetop pengiriman gas dan juga pengiriman batu bara yang akan menyebabkan Singapura gelap gulita karena tidak ada listrik. Mungkin kalimat kasarnya begini, hei Singapura, mau nggak negaramu gelap? Nggak mau. Kalau nggak mau gelap, tanda tangan nih ekstradisi. Gas saya stop dan batu bara saya stop. Ayo kembalikan wilayah udara Indonesia yang di atas Natuna. Dan tanda tangani perjanjian ekstradisi. Nah, akhirnya Singapura takluk karena takut negaranya gelap.
Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Uni Luar Eropa. biasa. Luar biasa sekali. Saya baru mendengar cerita itu ya. Luar biasa. Mereka angkuh dan sombong. Ya, makanya negara mereka kaya karena banyak para koruptor yang menyimpan uang mereka di bank mereka. Banyak sekali koruptor, mafia-mafia yang tidak ketangkap di Indonesia karena mereka lari ke Singapura karena kan dekatan teman ya. Lari ke Singapura, hidup nyaman-nyaman saja tanpa terjamah hukum Indonesia. Akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Pak Jokowi memang ahli strategi Pak Jokowi ini. Luar biasa nih orang ini teman-teman ya. Kalian selama ini sombong kan? Nah, akhirnya Tuhan berpihak kepada Indonesia, Tuhan berpihak kepada Jokowi, dan kemudian ya mereka krisis batu bara, gas, dan Indonesia punya hal itu. Kalau nggak mau gelap, tanda tangani, kembalikan wilayah. Nah, luar biasa teman-teman ya. Cerita yang saya pikir ini, saya berharap ini bisa memberikan informasi kepada kalian, dan kalian bisa lebih bangga lagi memiliki Presiden Jokowi atas Indonesia. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.